Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Adapun pemeriksaan hari ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Bareskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sudah melakukan kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari bisa Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Kasih. Tidak ada resolusi justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada resolusi atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi sampai nanti dia pengadilan. Ya, ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Nah, kalau misalkan ya, sudah. Kalau misalkan sudah dinyatakan selesai di Bareskrim, apakah nanti laporan di Polda akan dilakukan Bapak atau seperti apa, Pak? Kalau misalnya kasus yang di Bareskrim ini sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporannya oleh Bapak atau seperti apa? Atau tetap dilanjutkan begitu, Pak? Terima kasih. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menyebut pemanggilan hari ini merupakan pemeriksaan tahap kedua. Pihaknya juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait uji keaslian ijazah Jokowi. Oleh para penyelidik di Bareskrim
sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat atas nama TPUA atau Saudara Egy Sujana mengenai adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Jadi hari ini Pak Jokowi itu hadir sebagai pihak yang diadukan atau pihak yang dilaporkan. Jadi ini sedikit berbeda sama yang di Polda terakhir. Di Polda itu Pak Jokowi sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Di sini Pak Jokowi diadukan sebagai terlapor. Nah, kemarin itu minggu lalu Pak Jokowi juga sudah memberikan melalui keluarganya dan juga kami dampingi ijazah aslinya untuk dilakukan tes di Puslap 4. Jadi itu yang pertama kemarin kan. Ini yang kedua nih. Tahap yang kedua adalah Pak Jokowi dimintakan keterangannya. Dan sebagaimana kita selalu sampaikan di awal, Pak Jokowi tentunya sangat menghormati, sangat mendukung proses hukum yang ada, dan sangat kooperatif jika dibutuhkan informasi atau dibutuhkan dokumen tambahan dalam rangka proses penyelidikan. Jadi hari ini Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang taat hukum, yang baik. Ketika dimintakan keterangan oleh penyelidik, beliau hadir langsung untuk memberikannya. Belum ada, kita belum disampaikan sama sekali informasi itu, ya kami juga masih menunggu. Kalau dari kami kan tentunya kami sudah yakin sebelum tahap pihak ini sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin itu ijazah memang asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilalui, proses hukum yang ada, pemeriksaan Puslap 4, ya maka kami tunggu. Jadi ini kami masih menunggu juga hasil rilis resmi lah. Sebelumnya pada tanggal 9 Mei lalu adik ipar Joko Widodo datang ke Bareskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah Jokowi diserahkan ke penyidik Bareskrim untuk diuji di laboratorium forensik. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Bareskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini tuh memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Akhir April lalu, Jokowi melayangkan laporannya terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi menyampaikan alasan dirinya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya karena merasa dihina dan direndahkan. Rabu 30 April 2025, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk memberikan laporannya. Memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, yakni mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K.
Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menjelaskan, laporan terhadap kelima orang tersebut atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik. Berkaitan dengan laporannya, Jokowi mendapat 35 pertanyaan dari pihak polisian. Beberapa hari usai melayangkan laporan, Jokowi mengungkapkan alasannya melaporkan Roy Suryo CS ke polisi terkait tudingan ijazah palsu. Jokowi mengaku merasa terhina dengan tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada dirinya. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Jokowi pun menegaskan pelaporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah memiliki jasa palsu ke Polda Metro Jaya bisa menjadi peringatan dan pembelajaran bagi semua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai laporan dilayangkan, proses hukum terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Sejauh ini sudah ada 25 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Sepekan usai Jokowi melayangkan laporan terkait tudingan ijazah palsu, Polda Metro Jaya memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa. Kamis 8 Mei 2025, Polda Metro Jaya memanggil 4 saksi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Namun hanya 3 orang yang hadir, yakni Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Kurnia Triroyani. Sementara itu, satu terlapor, yakni Rizal Fadilah, tidak bisa hadir karena sakit akibat ditabrak motor. Rabu 14 Mei 2025, Polda Metro Jaya memanggil Michael Sinaga sebagai saksi dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya mangkir dalam panggilan pertamanya. Michael yang berprofesi podcaster menjelaskan pemeriksaannya berkaitan dengan podcast Sentana miliknya. Selain Michael, saksi lain yang diperiksa di hari yang sama adalah Rizal Fadilah. Saksi lain yang dijadwalkan diperiksa pada Rabu 14 Mei adalah mantan pimpinan KPK Abraham Samad. Namun Abraham Samad tidak memenuhi panggilan polisi. Kamis 15 Mei 2025, Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Roy Suryo juga sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena tidak sesuai dengan surat panggilan. Baik, dari awal saya tanyakan terlapornya mana? Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita masukin. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, hari nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya. Didampingi sejumlah pendukungnya, Dr. Tifa hadir untuk diperiksa terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Diketahui Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai 2 sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Senin 19 Mei 2025, tim penyidik Polda Metro meminta keterangan Dian Sandi Utama pengunggah ijazah Jokowi. Diketahui kader PSI ini mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial X pada 1 April lalu. Sejauh ini total sudah ada 25 orang yang diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Dian Sandi, pengunggah ijazah Jokowi siap membela Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu. Kader PSI tersebut mengaku punya banyak data untuk memastikan keaslian ijazah Jokowi. Polemik keaslian ijazah Jokowi terus bergulir. Dalam 2 pekan terakhir, puluhan orang telah diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan tim kuasa hukum Jokowi. Setelah pemeriksaan Roy Suryo CS pada pekan lalu, tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini meminta keterangan Dian Sandi Utama, pengunggah ijazah Jokowi. Kader PSI ini mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial X pada 1 April lalu. Saya bekerja profesional dan ke depan semua
Ini sesuai dengan yang saya sampaikan dari awal, saya ingin ini segera berakhir lah. Saya ingin ini semua berlalu. Hari ini saya terpanggil atas hati nurani saya untuk membuka kebenaran ini. Saya sudah melakukan, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, melakukan riset dari awal. Ya saya bukan artinya pasang badan untuk Pak Jokowi ya, tetapi saya memang merasa sedih Pak Jokowi digitu-gitukan sama mereka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dihina-hina apa segala macam. Selain dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, Dian Sandi juga dilaporkan akademisi USU, Profesor Yusuf Leonard Henok ke Bareskrim Polri. Dian dilaporkan dengan pasal Undang-Undang ITE karena mengunggah foto ijazah Jokowi. Dian Sandi mengaku memiliki data-data lain untuk membuktikan kebenaran ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dian Sandi, sosok yang mengunggah foto ijazah Jokowi, mengaku sedih dan marah karena menjadi bulan-bulanan setelah menjabat sebagai presiden. Sandi tidak terima Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi bahan bercandaan di media sosial. Itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu. Itu aja sebenarnya. Ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampil lah untuk menyerahkan ini sebagai dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Bahkan saya kan dari awal itu saya jalan cari yang namanya Sipan Maru, Sipan Maru itu majalah Perintis istilah zaman dulu itu. Nah, majalah Perintis itulah kemudian yang saya jadikan rujukan awal untuk mencari siapa-siapa teman Pak Jokowi berkuliah. Bahkan majalah Perintis itu pun bukan saya dapatkan dari temannya Pak Jokowi, tapi masih satu dalam kampus Pak Jokowi. Orang tua teman saya lah di Semarang. Sendiri marah gitu di mata abang? Kalau saya karena pendukungnya ya. Beliau ini orang baik lah. Saya kan dari Lombok. Lombok itu Pak Jokowi itu kalah loh. 2 kali pilpres kalah di bawah 30%. Tapi Lombok dibangun begitu bagus gitu sama Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya karena saya sayang lah sama beliau ini. Dan saya tidak terima kalau beliau digitu-gitukan. Saya ingin mengajak teman-teman ini untuk membahas persoalan ijazah ini dengan kewibawaan. Yang dibahas ini adalah presiden dari ke-7 loh yang punya ijazah. Yang membahasnya ini para ilmuwan dan pakar-pakar. Janganlah dibuat jadi bercanda-bercanda gitu. Ketawa-ketawa mengatakan begitu, saya enggak. Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menganggap tuduhan ijazah palsu bisa selesai cukup dengan menunjukkan ijazah asli. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar meminta masalah ini tidak dibesar-besarkan, seakan jadi masalah nasional. Ya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki? Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki? Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Partai Golkar punya pendapat berbeda. Politisinya Idrus Marham menyebut Golkar tidak berkepentingan untuk ikut campur dalam kisruh ijazah Jokowi. Katanya perdebatan ini bisa diselesaikan baik-baik tanpa perlu dibesar-besarkan. Ini kan kita bicara tentang masalah sistem, itu biarlah itu ya. Jadi saya kira bagi kita janganlah jadi masalah-masalah yang bisa selesaikanlah dengan baik. Jangan jadi masalah, apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional kita, udahlah. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya.
sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan terkait kasus suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Setidaknya ada 6 orang penyidik tiba di kantor Kemenaker diduga penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Hingga kini KPK belum mengumumkan apa saja barang bukti yang disita serta tersangka yang terlibat kasus ini. Sebelumnya pada Agustus 2023, KPK juga menggeledah kantor Kemenaker. Penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diusut KPK yaitu pengadaan sistem proteksi TKI. Sementara Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer mengaku tidak tahu mengenai penggeledahan yang dilakukan KPK. Gue nggak tahu soal itu. Gue belum tahu. Kan pertama gue udah di Cilegon, datang langsung serapat tadi, kompres udah. Tapi di lantai 5 nggak ada apa-apa. Gue nggak tahu. Gue nih wakil menteri yang nggak pernah tahu lantainya di mana. Ya kan? Gue lantai yang ini nih, entah yang mana. Lantai 2 atau lantai 1,5. Gitu. Lantai 1,5. TKA yang mana sih? Gue belum tahu gue soal TKA. Gitu, belum tahu banget. Gue lagi fokus persoalan di pelaku-pelaku yang tidak baik ini nih, yang kurang ajar ini. Gitu. Itu doang. Udah kan? Oke, makasih. Yang penting itu tuh poinnya karena di banyak banget BUMN juga melakukan praktek itu. Gue mau segel tuh nanti. Kasih ya, thank you ya. Ribuan pengemudi ojek online di berbagai daerah serentak menggelar aksi unjuk rasa. Tetaplah di Sindo Sore. Kementerian UMKM melakukan peluncuran perdana keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keterlibatan UMKM dalam program MBG ini diharapkan dapat menciptakan asas keadilan dan pemerataan ekonomi hingga ke daerah. Bertempat di SPPG Cileunyi Al-Kasyaf Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kementerian UMKM dan Badan Gizi Nasional resmi memperluas keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program MBG yang merupakan program prioritas nasional dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, dengan keterlibatan UMKM, program MBG diharapkan dapat tercapai di seluruh wilayah Indonesia dengan asas keadilan dan pemerataan ekonomi. Maman mencatat saat ini ada 29 juta pengusaha UMKM di sektor pangan yang bisa berperan sebagai pemasok bahan baku, termasuk 30.000 UMKM untuk sektor jasa boga dan 30.000 UMKM di sektor pengelola limbah makanan. Semangat dan posisinya adalah mensupport. Artinya apa yang sudah dilakukan BGN dengan harapan dengan hadirnya kami mensupport beliau
agar yang tadinya sudah bagus menjadi lebih bagus, yang tadinya sudah lebih bagus menjadi lebih bagus lagi. Itu dulu ya, tujuan kami ini semua di situ. Lalu yang kedua, berdasarkan arahan dan perintah dari Pak Presiden agar kami lintas institusi baik yang horizontal maupun vertikal saling berkolaborasi. Karena terus terang program makan bergizi ini program yang sangat luar biasa. Sebagai contoh tadi sudah kita simulasikan adik-adik di dalam ruangan. Kita tanya apa cita-cita mereka. Jadi kehadiran pemerintah bukan hanya sekedar memfasilitasi pendidikan saja, tapi bagaimana kita bisa hadir, bisa memfasilitasi untuk meraih mimpi mereka. Kementerian UMKM memastikan akan terus melakukan percepatan keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG melalui akses permodalan dan pembiayaan, peningkatan produktivitas dan legalitas hingga pelindungan usaha bagi pekerja dan relawan di ekosistem MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan saat ini pihaknya melibatkan 100% UMKM tiap daerah. Di mana saat ini sudah ada 2.700 pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok makanan di 1.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG MBG yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Dadan memastikan pihaknya akan terus menggenjot pembangunan SPPG dan diharapkan akhir tahun ini akan mencapai 30.000 SPPG dengan melibatkan 1,5 juta pekerja. Sekarang ini sudah ada 1.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, 38 provinsi, dan itu 100% adalah UMKM karena mitra yang menjadi badan gizi itu seluruhnya UMKM. Jadi 1.343 100% UMKM itu yang menjadi mitra badan gizi. Dan dari setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Jadi sekarang sudah tercatat 2.700-an UMKM yang sudah terlibat di dalam rantai pasok makan bergizi. Ya, selain koperasi, BUMDes, dan lain-lain. Jadi ini sudah cukup besar, tenaga kerja yang sudah terlibat juga sudah hampir 53.000 dan kita targetkan tahun ini bisa 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan melibatkan tentu saja hampir 1,5 juta yang bekerja, makanya dilindungi secara BPJS TK, kemudian nanti 15 supplier kali 30.000. Pemirsa, pemerintah hingga kini terus menjaga optimisme kinerja perekonomian nasional di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Pemerintah pun telah menyiapkan strategi jangka pendek dan menengah, baik dari sisi fiskal, pembiayaan, hingga perdagangan. Pemerintah hingga saat ini masih berupaya menjaga optimisme kinerja perekonomian nasional tetap positif di tengah dinamika kondisi global. Meski tensi perang dagang yang dipicu kebijakan tarif bea masuk tambahan atau resiprokal yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump sedikit mereda, namun ketegangan geopolitik, geoekonomi, perlambatan perdagangan dunia, hingga tingginya suku bunga di negara maju diperkirakan masih akan menekan pertumbuhan ekonomi global. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk jangka pendek dan jangka menengah dalam melindungi dunia usaha dan geliat ekonomi masyarakat dari tekanan eksternal, termasuk dalam membentengi derasnya produk impor, baik yang legal maupun ilegal ke Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi sisi fiskal, pembiayaan, dan perdagangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan APBN kita edisi April 2025 menyatakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN masih menjadi instrumen yang sangat diandalkan pemerintah dalam melindungi dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu APBN tidak boleh sakit. APBN menjadi instrumen yang sangat biasanya diandalkan, baik merespon shock, melindungi dunia usaha, melindungi masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa tetap menjaga APBN-nya menjadi
tetap sehat dan kredibel. Itu tugas yang sangat menantang. APBN-nya harus digunakan aktif untuk melindungi syok, melindungi masyarakat, melindungi dunia usaha, tapi APBN-nya nggak boleh sakit. Itu adalah suatu tugas yang harus kita lakukan. Sementara itu, pemerintah optimis dengan kombinasi kebijakan adaptif di jangka pendek dan reformasi struktural di jangka menengah, maka pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut dan semakin menguat ke depan. Pengemudi ojek online dari berbagai komunitas melakukan aksi demo di sejumlah titik di Jakarta, salah satunya kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Demo hari ini merupakan puncak kekecewaan pengemudi transportasi online yang memiliki sejumlah tuntutan. Ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak dan mematikan aplikasi. Unjuk rasa ini menyasar sejumlah lokasi strategis di Jakarta, diantaranya kawasan Patung Kuda, Kementerian Perhubungan, DPR RI, serta kantor-kantor perusahaan aplikasi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding melanggar regulasi dan tidak menganggap pengemudi sebagai bagian dari ekosistem transportasi digital nasional. Unjuk rasa ini menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak 2022. Kementerian Perhubungan itu buat peraturan PM12 tahun 2019. Nah, yang kita tuntut apa? Ayo dong jalanin menterinya. Nah, selama ini kan ada pembiaran, adanya yang tadi disebutin bahwa ada Aceng, ada layanan slot, Grab Hemat dan yang lain. Itu kan jelas-jelas melanggar. Maka dari itu ayo kami bersama teman-teman menyuarakan bahwa ayo Kementerian Perhubungan ini dia punya barang namanya PM12. Ayo tolong itu ditindak atau dilaksanakan dengan baik. Ketemu siapa sih Gol hari? Ya gini mintanya menteri. Karena beliau yang bertanggung jawab gitu loh. Kalau memang ini tepat tidak ditepati, kami akan kemah di Kementerian Perhubungan. Kedepannya kami akan bikin bangun perkemahan di Kementerian Perhubungan sampai tuntutan kami di. Berarti sejauh ini memang belum ada audiensi ya Bu ya? Audiensi memang belum ada, karena selama ini bersuratkan ke Kementerian Perhubungan, jadi juga enggak. 5 tuntutan yang disampaikan adalah: pertama, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi. Kedua, DPR RI Komisi 5 menggelar RDP gabungan Kemenhub, asosiasi, dan aplikator. Ketiga, potongan aplikasi hanya 10%. Keempat, revisi tarif penumpang untuk hapus argo goceng, slot hemat, prioritas, dan lain-lain. Dan yang kelima, menetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ribuan pengemudi ojek online di berbagai daerah serentak menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10% dan penerbitan Undang-Undang Transportasi Online. Puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam kelompok Serikat Pengemudi Transportasi Ojol atau SEPETA berkumpul di Jalan Sudirman, Tangerang, Banten. Mereka berkonvoi dari Tangerang menuju gedung Kementerian Perhubungan. Massa menuntut penetapan batas potongan tarif oleh aplikator sebesar 10%. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, ribuan pengemudi ojol menuju kantor pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menuntut adanya kejelasan hukum serta payung hukum yang melindungi profesi mereka sebagai pengemudi ojol dan tarif yang layak kepada pemerintah. Para pengunjuk rasa mengancam jika tuntutannya tidak dikabulkan oleh pemerintah akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Tak
Tak hanya di Purwakarta dan Tangerang, aksi unjuk rasa juga dilakukan ribuan pengemudi ojek online se-Surabaya, Jawa Timur. Para pengemudi ojol memusatkan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Gedung Negara Gerahandi, dan kantor aplikator. Para pengemudi ojek online menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 20%. Masa juga meminta pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online. Dari Tangerang, Banten, Purwakarta, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, para pengemudi ojek online di Depok, Jawa Barat pada Selasa pagi masih terlihat tetap beroperasi. Di tengah aksi demo yang berlangsung di depan gedung Kementerian Perhubungan Jakarta, para pengemudi ojek online yang berada di shelter stasiun Depok Baru, Pancoran Mas, Kota Depok masih terlihat beroperasi. Mereka pun masih melakukan aktivitas seperti biasa, yakni mengaktifkan aplikasi dan membawa penumpang ke tujuan. Menanggapi demo pengemudi ojek online, Komisi 5 DPR RI akan rapat dengar pendapat dengan pengemudi ojol. Rapat dengar pendapat digelar 26 Mei mendatang. Jadi pesan kami tentu kepada teman-teman ojol yang hari ini melaksanakan demo ya, kami berharap ini dilaksanakan dengan tertib dan damai ya. Kami sudah menangkap aspirasi dari teman-teman dan Komisi 5 akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan ojol ini hari Senin jam 1 siang. Kemarin sudah kami sepakati dengan pimpinan DPR ya. Jadi hari ini kami mungkin mendengar dulu lah apa yang menjadi tuntutan. Tadi sudah disampaikan di banyak media ya, bahwa ada beberapa tuntutan dan menurut kami itu sah-sah saja. Hanya memang kondisi hari ini angkutan online ini kan belum diatur ya. Ini sejogjanya harusnya diatur, diikat dengan undang. Presiden Prabowo Subianto menjalin kerjasama di bidang kesehatan dengan Thailand. Kerjasama dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan bahaya pandemi baru yang akan terjadi. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama Indonesia-Thailand yang berlangsung di Government House, Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan, kedua negara sepakat menjalin kerjasama di bidang kesehatan. Hal itu dinilai sangat penting oleh Prabowo untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya pandemi baru yang akan terjadi. Selain sektor kesehatan, Prabowo juga memaparkan sejumlah bentuk kerjasama strategis lainnya yang akan diperkuat bersama Thailand, mencakup bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, hingga ketahanan pangan. Baru saja kita menyaksikan tanda tangan MOU di bidang kesehatan untuk meningkatkan kerjasama kita, untuk sama-sama bisa meningkatkan kapasitas kita. Dan hal ini sangat penting menghadapi kemungkinan pecahnya pandemi baru. TNI Angkatan Laut bersama Polri, Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, dan Kejaksaan menggelar pemusnahan barang bukti 2 ton narkotika hasil tangkapan patroli TNI Angkatan Laut di kawasan Selat Durian, Perairan Riau, pekan lalu. Patroli TNI Angkatan Laut pekan lalu berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika melalui kapal ikan berbendera Thailand. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sekitar 2 ton narkotika jenis sabu dan kokain. Dalam penangkapan itu turut diamankan 5 warga negara asing kru kapal yang terdiri dari 1 warga negara Thailand dan 4 lainnya warga negara Myanmar. Dalam penghitungan ulang barang bukti diketahui total berat mencapai 2 ton 61 kg, 293 gram. Tangkapan ini tentu saja bukan tangkapan sembarangan. Badan Narkotika Nasional saat ini masih terus menyidik 5 warga asing yang ditangkap untuk mengetahui jaringan global pemasok narkotika itu. BNN menduga pemilik narkotika dalam jumlah besar ini adalah jaringan internasional lintas negara yang menjadikan Indonesia sebagai pasar.
Menunggu selama 12 tahun, seorang lansia difabel asal Pekalongan, Jawa Tengah menunaikan ibadah haji tahun ini. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Terima kasih Anda menyaksikan Sindo Sore, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ini 3 berita utama pilihan redaksi Sindo Sore. Pengemudi ojek online dari berbagai komunitas melakukan aksi demo di sejumlah titik di Jakarta, salah satunya kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Demo hari ini merupakan puncak kekecewaan pengemudi transportasi online yang memiliki sejumlah tuntutan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Pemeriksaan hari ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama Indonesia-Thailand yang berlangsung di Government House Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan, kedua negara sepakat menjalin kerjasama di bidang kesehatan. ...217 jemaah haji Indonesia yang tertinggal rombongan diberangkatkan ke Mekah, Arab Saudi. Petugas menyediakan hotel transit di Madinah sebelum diberangkatkan ke Mekah. Panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja Madinah memberangkatkan 217 jemaah yang tertinggal rombongan menuju Mekah. Hotel transit menjadi solusi sementara bagi jemaah yang tidak terdata dalam manifest bus utama sehingga belum bisa diberangkatkan bersama rombongannya. Selain memastikan kenyamanan jemaah, tim kesehatan juga rutin mengunjungi jemaah termasuk jemaah. Ya, alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan memberangkatkan sekitar 13 bus ya. 13 bus dengan jumlah kemungkinan sekitar 217 yang sisa-sisa atau yang tertinggal dari rombongannya, dari yang kemarin sampai yang dengan hari ini. Dari sektor mana aja Pak? Masing-masing sektor beragam ya, semua ada. Jadi kita kumpulkan menjadi satu di sini, kita pusatkan agar mendatanya lebih mudah dan memberangkatkannya juga lebih mudah. Menunggu selama 12 tahun, seorang lansia difabel asal Pekalongan, Jawa Tengah menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Meski hanya memiliki satu kaki, tidak menyurutkan niatnya untuk pergi ke Tanah Suci. Inilah Endang Trinurniningsih, perempuan berusia 60 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah yang menjalani ibadah haji dengan hanya satu kaki saja. Endang yang sebelumnya berprofesi sebagai guru PAUD kehilangan kakinya pada 12 tahun lalu atau 3 bulan setelah dirinya mendaftar haji akibat kecelakaan mengerikan yang membuat kakinya harus diamputasi. Meski kehilangan kakinya, tidak menyurutkan niat Endang untuk tetap menunggu selama 12 tahun demi bisa pergi ke Tanah Suci. Ia dan suaminya, Kuyai, berangkat ke Tanah Suci melalui kloter 22 embarkasi Solo. Saat ini keduanya sudah tiba di Mekah dan sudah menjalani umroh wajib di Masjidil Haram beberapa hari lalu. Ini kecelakaan mulai tahun 2013. Kecelakaan saya keserempet tergandeng gitu pas saat ada ada perbaikan jembatan di Sepait namanya, Kabupaten Pekalongan. Iya, saya langsung
matur sama dokternya sore hari itu juga, dokter nanti saya langsung dioperasi aja ya, saya diamputasi aja langsung, saya bilang gitu. Apa yang bikin? Kisah Endang mengajarkan kita bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Asalkan hati tetap kuat, ikhlas, dan penuh syukur. Dari Solo, Jawa Tengah, Ramdhani, iNews melaporkan. Hanya saya bisa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika